Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Gusriani, mahasiswa Pascasarjana Program Studi Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka. Untuk video saat ini membahas mengenai tugas 2 Program Studi Pendidikan Dasar Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Topik pembahasan yang pertama yaitu mengenai satu artikel jurnal nasional terakreditasi Sinta yang membahas topik mengenai gender dalam pendidikan dasar. Yang saya ambil di sini yaitu artikel dengan Sinta 4 mengenai dampak kebijakan pendidikan IPAS terhadap kesetaraan gender di sekolah madrasah ibtidaiyah. Apa saja pembahasan dalam artikel tersebut? Pada artikel ini, hal-hal penting yang dibahas berawal dari sebuah masalah di mana guru masih banyak yang belum mendapatkan pelatihan yang cukup terkait kesetaraan gender, sehingga secara tidak sadar mereka masih menggunakan metode pembelajaran yang bias gender. Jadi masih ada perbedaan perlakuan antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Kemudian penelitian ini, penerapan kebijakannya, serta kontribusi dalam meningkatkan kesadaran gender di lingkungan sekolah. Data ini dikumpulkan melalui wawancara dari guru dan siswa, observasi di dalam kelas, serta analisis dokumen terkait kebijakan IPAS. Kegiatan dalam penelitian yang dibahas di artikel ini adanya partisipasi siswa di kelas. Yang selama ini itu partisipasi siswa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dengan penerapan ini ada kembali diadakan penyamaan, yaitu perlakuan yang sama antara siswa laki-laki dan perempuan, adanya hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, adanya pengaruh sosial dan budaya, peran orang tua dalam mendukung kesetaraan gender, serta pengaruh terhadap prestasi akademik siswa perempuan. Berarti di dalam artikel yang dibahas ini adanya siswa perempuan ini masih diperlakukan beda dengan siswa laki-laki. Masih ada anggapan bahwa siswa perempuan ini belum mampu melakukan beberapa hal-hal yang biasa dilakukan oleh siswa laki-laki. Keterkaitan artikel dengan pengalaman saya mengajar di sekolah, yaitu di UPTD SDN 02 Halaban. Yang pertama membahas partisipasi siswa di kelas dan sekolah. Untuk partisipasi siswa, kami tidak ada membedakan antara partisipasi siswa laki-laki dan perempuan. Semuanya diberikan kesempatan sama untuk semua kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan lainnya yang diadakan oleh sekolah. Kemudian kami bersama-sama belajar dari plafon mereka mengajar di Kombel yang membahas mengenai kesetaraan gender. Bagaimana kita memberikan pembelajaran kepada siswa dengan tidak membedakan gender. Terus struktur organisasi di kelas. Di kelas itu tidak harus laki-laki yang menjadi ketua kelas dan tidak harus perempuan yang menjadi sekretaris atau bendahara. Semua diberi kesempatan sama. Dengan hasil voting dan musyawarah secara bersama, nanti akan didapatkan hasil struktur organisasi di kelas itu. Jadi tidak ada sama, boleh laki-laki atau perempuan yang menjadi ketua kelas. Pembagian kelompok. Pembagian kelompok dalam proses pembelajaran itu dibagi secara heterogen dalam setiap mata pelajaran. Jadi di setiap mata pelajaran mereka memiliki kelompok yang berbeda sehingga mereka bisa merasakan teman yang berbeda saat proses pembelajaran. Jadi temannya tidak itu-itu saja. Dan integrasi dalam kurikulum. Dalam kurikulum itu tidak ada perbedaan antara siswa laki-laki dan perempuan. Jadi ada kesetaraan dan perlakuan yang sama. Kita masuk ke pembahasan yang kedua mengenai artikel jurnal internasional bereputasi Scopus yang bertopik gender dalam pendidikan dasar. Di sini saya mengambil sebuah artikel
yang membahas mengenai kekerasan berbasis gender di Yunani. Jadi dalam artikel ini dibahas bagaimana kekerasan berbasis gender ini berkaitan dengan sekolah secara signifikan dapat merusak kualitas pendidikan publik di Yunani yang berdampak buruk pada perkembangan psikologis, kinerja akademis, dan interaksi sosial siswa. Pekerja sosial sekolah memainkan peran dalam mendorong transformasi ini dengan mengadvokasi hak asasi manusia, keberagaman, dan inklusi dalam komunitas pendidikan. Mencegah dan segera mengatasi fenomena ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan adil, yang menjadi prioritas dalam pekerjaan sosial sekolah. Penyediaan dukungan psikososial kepada siswa dan keluarga mereka, intervensi krisis, dan pendidikan komunitas sekolah tentang kesetaraan gender, penghormatan terhadap keberagaman, dan kesejahteraan sosial. Contoh diskriminasi berbasis gender dengan laki-laki seringkali menargetkan anak perempuan, memandang rendah sebagai lebih lemah, dan menjadikan mereka sasaran pelecehan verbal dan nonverbal. Kemudian ada kebutuhan untuk diskusi dan refleksi lebih lanjut tentang bagaimana lingkungan sekolah berkontribusi terhadap pelestarian stereotip gender khususnya dalam konteks olahraga. Sesuai dengan pembahasan artikel yang jurnal internasional terindeks Scopus ini, bagaimana keterkaitannya dengan pengalaman saya mengajar di UPTD SDN 02 Halaban. Kalau untuk jurnal yang terindeks Scopus tadi, kita melihat di sini adanya pekerjaan sosial sekolah. Kalau kami di UPTD SDN 02 Halaban namanya TPPK, Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan. Jadi dengan adanya tim TPPK yang terdiri dari penanggung jawabnya kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, komite, dan salah seorang wali murid, itu merupakan sebuah wadah untuk menangani suatu masalah yang berkaitan dengan kekerasan, pembulian, dan juga kesetaraan gender ini. Jadi sangat penting adanya TPPK ini untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi masalah ini diselesaikan seperti misalnya ada masalah kesetaraan gender ini yang berujung-ujung pada kekerasan verbal dan nonverbal, itu biasanya diselesaikan oleh tim TPPK. Jadi tujuan adanya tim TPPK ini sama dengan artikel tadi, yaitu untuk menciptakan lingkungan sekolah yang dinamis dan terbebas dari bully. Untuk workshop, ada cara penanganan isu gender berkaitan dengan bullying dan kekerasan seksual. Ini juga diadakan oleh dari pihak kepolisian. Tidak hanya workshop untuk guru, tapi juga diberikan bimbingan dan pengarahan untuk siswa-siswa di sekolah UPTD SDN 02 Halaban. Jadi semuanya mendapatkan ilmu dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga terciptanya sekolah yang aman dan iklim sekolah yang sangat baik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.